Teman-teman pernah dengar istilah SEO atau Search Engine Optimization, di mana konten kita agar dia bisa dibaca dan lebih mudah ditemukan lewat mesin-mesin pencari seperti Google misalnya. Kalau kita view page source-nya di sini, sayangnya keperluan-keperluan SEO kita belum lengkap di sini, bahkan title-nya pun dimanapun kita berada selalu memakai localhost 1313 di sini. Nah, kita akan belajar banyak banget sekarang seputar bikin konten kita menjadi lebih ramah dengan SEO. Saya akan beri contoh yang paling pertama. Untuk title-nya, kalau kita mau bikin dinamis, kita tahu kita menggunakan sistem parsial. Kalau kita lihat di base of HTML-nya, saya menggunakan sistem head yang sudah saya bungkus tag head di sini. Berarti kalau saya ke head.html-nya, saya tinggal paste di sini misalnya tag title-nya. Saya ambil dari variabel .title, T-nya besar. Kalau kita lihat sekarang, saya udah punya sekolah coding milenial di sini di tab bar-nya. Dia mengambilnya dari config toml-nya. Kalau teman-teman ganti di sini, otomatis dia akan terganti juga. Nah, itu untuk title-nya yang pertama bagus sekali. Kalau kita intip, berarti tag title-nya sudah berhasil ditambahkan di sini. Kalau teman-teman bermain-main, misalnya ke halaman blog, di sini sudah ada juga ternyata. Dia udah otomatis ngambil title-titlenya secara dinamis. Nah, itu untuk pemanasannya. Sekarang kita akan mulai ke bagian description-nya atau menjelaskan konten ini apa. Biasanya munculnya kalau di Google itu ada title-nya dulu, baru ada penjelasannya. Kita akan balik lagi ke si head.html-nya. Biasanya kita pakai tag description. Untuk di Hugo, kontennya saya isi dengan site.params.description. Nah, kalau saya save dulu bagian ini, kita intip, harusnya sih sekarang belum ada, masih kosong kontennya di sini. Penggunaan .site.params.description kita harus dukung dengan mendeklarasikan di bagian toml-nya di params. Jadi saya akan bikin params di sini. Params seperti ini dibungkus dan saya pakai description dengan huruf D yang besar, description. Tempat belajar coding misalnya. Kita save. Dan kalau kita lihat sekarang, saya udah bisa mengambil kontennya dari site params.description-nya. Tapi bagaimana dengan halaman lain? Misalnya di salah satu halamannya, kalau kita lihat di sini, tempat belajar coding, dia masih mengambil konten yang sama dengan file dasarnya. Oke, udah lumayan bagus. Paling enggak, kita udah tahu belajar pertama cara menambahkan variabel di sini. Kita bisa aksesnya dari .site.params. Nama key-nya yaitu si description di sini. Tapi ternyata ini belum cukup dinamis. Kita berhasil nambahin, ini cocok untuk cucuk untuk homepage-nya aja. Sekarang gimana kalau kita di salah satu halaman single-nya misalnya saya kasih contoh di bagian belajar Hugo-nya ini, saya akan nambahin satu, saya mungkin naruhnya setelah title, tapi ini posisinya nggak berpengaruh, terserah sebenarnya mau naruh di mana. Kita masukin description di sini, tempat belajar Hugo, gratis. Saya masukkan di bagian belajar Hugo-nya. Kalau teman-teman sekarang ke bagian belajar Hugo, kita lihat source-nya. Sayangnya masih belum di sini, dia masih ambil default-nya. Gimana sih caranya kalau kita mau masukin? Ternyata penggunaannya kita nggak lewat site params, tapi kita lewat description-nya. Saya hapus sekarang. Ternyata bisa langsung dari .description-nya di sini. .description. Kalau kita lihat sekarang, saya udah punya konten yang dinamis. Kita pastikan dengan ke home-nya sekarang. Lalu saya intip di bagian home-nya. Ups, ternyata home-nya kosong sekarang. Ternyata ini belum cukup dinamis, teman-teman. Kita nggak bisa pakai .description untuk di home, tapi sebaliknya, saya juga nggak bisa pakai site params description untuk di single-nya. Nah, di bagian sebelumnya, kita pernah belajar bikin kontennya lebih dinamis. Ternyata kita bisa pakai konten-konten if-else. Kita bisa bikin if-nya di sini misalnya. Atau saya masukin di sini langsung, kalau teman-teman mau juga boleh. Yaitu ketika dia punya description, if description, maka kita mau menampilkan ini, atau saya akan copy dulu, kita akan menampilkan description-nya aja untuk halaman single-nya. Tapi gimana kalau kita nggak mau, atau saya pakai else, maka saya akan pakai site params description-nya ini. Kita coba end sekarang.
Kalau saya pastiin, sekarang tempat belajar coding sudah untuk di home kita. Bagaimana dengan konten salah satunya di Belajar Hugo di sini? Masih tetap sama. Nah, ini untuk bikin dia sudah cukup fleksibel atau sudah cukup dinamis di sini. Kita bisa menguji apakah dia description. Kalau iya, dia di sini. Kalau enggak, else kita pakai yang ini. Nah, bagaimana dengan halaman lainnya? Misalnya saya ke halaman blog sekarang. Kita view page source, title-nya dinamis, tapi dia masih pakai judul generalnya. Gimana sih kalau kita mau make untuk yang spesifik seperti di bagian taksonominya ini? Kita coba di sini. Di bagian ini teman-teman boleh pakai else if lagi kalau mau menguji lagi. Atau saya akan kasih cara simpelnya, misalnya saya pakai if di sini. Saya akan memperkenalkan satu kata baru yaitu EQ untuk menguji apakah dia lalu variable .kind, ini juga dari Hugo, apakah dia adalah section. Jadi istilah untuk sistem blok seperti ini adalah dia sebuah section. Apakah dia sebuah section? Kalau iya, maka saya akan menampilkan deskripsi yang saya ambil dari sini, misalnya ini adalah section. Seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang, ini akan numpuk harusnya. Kita ngelihat section dan kita tetap nampilin ini. Karena saya nggak masukin dia di bagian logika if else-nya. Saya biarkan dulu biar teman-teman ngelihat. Nanti aslinya kita harus menguji apakah dia bagian dari ini atau bukan. Kalau nggak kita pakai else if berarti di sini. Saya akan kasih contoh langsung. Else if. Sebelum dia benar-benar ke else-nya sekarang. Seperti ini. Saya pindahkan sekarang. Kalau tidak ada yang error, kita bisa ngelihat sekarang ini adalah section. Dan ketika kita patch source di blok awalnya, kita sudah lumayan fleksibel di sini. Bagaimana dengan second post-nya? Juga sudah berhasil. Ups, yang ada deskripsinya di bagian Hugo-nya. Kita pastikan semuanya masih berhasil sekarang. Tempat belajar Hugo gratis, betul. Bagus sekali, kita udah belajar beberapa cara. Kita bisa deklarasiin di halaman singlenya seperti ini. Kita bisa membuat deskripsi di homepage-nya. Tentu ini nggak berlaku untuk title atau description aja ya. Teman-teman mau deklarasiin apapun, flow-nya sama, tinggal tergantung teman-teman mau nambahin meta-meta yang lainnya, monggo atau sangat-sangat silahkan. Nah, tapi teman-teman coba pikir deh, saya baru punya untuk section blog-nya. Gimana kalau saya mau punya description yang berbeda untuk bagian rekomendasi atau section-section lainnya misalnya. Kita bisa ambil nama sectionnya di variable .section seperti ini. Jadi sekarang kalau kita intip si blognya ini, kita udah punya ini adalah section blog. Begitu juga kalau kita ke bagian lainnya, misalnya ke rekomendasi di sini, ini juga udah otomatis menjadi dinamis. Tapi masih ada satu hal yang mengganjal di sini. Berarti pemberian deskripsi kita atau meta lainnya nanti sangat terbatas, kita hanya bisa mengganti atau membuat dinamis dari nama sectionnya aja. Nah, ada satu tips yang sangat-sangat menarik di sini. Ternyata setiap section kita bisa berisi metadata yang kita butuhkan. Caranya kita tinggal tambahkan satu file baru, index_index.md, dan dia bisa berisi format toml atau YAML seperti yang kita udah bahas sebelumnya. Kita bisa masukkan title dan juga summary-nya di sini. Nah, jadi sekarang jauh lebih fleksibel. Kenapa? Karena masing-masing section saya bisa punya _index.md. Sekarang bisa punya deklarasi masing-masing. Sebagai contoh, saya mau ganti di sini untuk rekomendasi. Saya udah punya dua ini, title dan summary. Title-nya bisa saya biarkan. Sekarang untuk SEO description-nya, saya tinggal masukkan summary seperti ini. Nah, harapannya ketika kita di blog, sekarang title-nya udah lebih fleksibel. Bukan lagi cuma nama foldernya, tapi apapun title yang kita masukkan di index.md-nya ini. Dan kalau teman-teman intip, sekarang dia mengikuti, ini adalah blog. Satu lagi untuk rekomendasinya. Rekomendasi banget, title-nya udah dinamis, begitu juga dengan deskripsinya. Nah, kita udah ngebahas seputar title dan juga deskripsi, tapi tentu teman-teman silahkan bermain lagi untuk meta-meta data lainnya seperti Twitter Cut, metadata yang dibutuhin untuk sharing Facebook, dan masih banyak lagi.